dalam buayan merah saga di hari baan bunda bernama Indonesia. Pada bahunya ku sandarkan separuh nyawa, membawaku kembali hingga akhir masa. Ku tumpahkan keringat, darah, rindu dan air mata, semua untuk menjawab sebuah tanda tanya. Meski kepala terpaksa jadi kaki, sudahkah kita menjadi tuan di negeri sendiri? Berjalan tertatih dengan tubuh penuh luka, tak sekalipun terdengar keluh dari bibir bunda. Putra putrimu sendiri menoreh perih di dada, tetap tak sekejap pun kasihmu sirna. Telah ku jelajah semua sudut buana, tempaan ujian berbalut pujian, mengenang kepangkuanmu lah aku selalu kembali. Bagai tebing tinggi bagi sang Raja Wali. Kau mungkin tak pernah bisa beri aku semua, lebih dari sekedar harapan yang hampa. Takkan mampu hati ini berpaling, cinta telah meracuni nadiku. Semburan rona jingga di ujung senja, serta setangkai kembang kenangan. Sampaikan untayan doa bagi tanah pusaka, selamanya jaya merayakan Indonesia.
Jakarta Metropolitan akan menghadapi tamunya Maung Loda yang berada di peringkat keempat, sebuah partai yang sudah sangat dinantikan oleh The Metropolitan yang sudah memenuhi stadion Metro Sports Center sejak siang tadi. Dan kembalinya seorang Bambang Pamungkas menambah spesial tentunya partai panas sore hari ini. Bambang Pamungkas seorang pemain yang luar biasa ya. Malang melintang di Liga Eropa, 7 tahun bersama Fiorentina, 4 tahun bersama AS Roma dan 2 musim bersama Borussia Dortmund. Dan saya kira tetap akan menjadi tulang punggung bagi Jakarta. Dan media hasil itu musim ketiganya membela Jakarta Metropolitan setelah gagal diraih oleh Yokohama Marinos dengan angka rilis kuas yang begitu fenomenal. Pemain yang miskin. Mestinya taruh saja bolanya ke sudut. Udah insting kali itu Pak, kan striker. Peluang sebaik itu dengan Hei, matikan rokoknya. Bapak, dia tidak bisa menaklukkan. Udah 2 kali kesempatan itu padahal Pak. So, kampung tidak iso. Pas itu tarkam tenan. Mana? Jakarta Metropolitan. Oke, siap. Udah gue ikut nih. Black Metro pasti kena kartu kuning nih. Cil. Nambah kopi Pak. Sudah cukup. Panasnya pertandingan ini sampai kemudian barangkali memang ada rasa-rasa personal yang tercampur aduk di dalam pertandingan ini. Dan Pak Edi, ada tamu dari Deplu Pak. Rivalitas yang Suruh tunggu sebentar. Bilang Bapak lagi meeting. Baik Pak. Ini ada surat dari RI 2 Pak. Iya, taruh di ruangan saya. Kali itu lihat di ruangan Bapak TV-nya kan gede Pak, mantap itu Pak. Kamu saja nonton di ruangan saya itu. Memang enak nonton bola sendirian. Mestinya kan tidak offside. Dan langsung ini Cacar. Di Makassar lakukan. Bola Pak. Oh, bola bawah Pak ya. Main kandang. Gimana Pak? Oke Pak, jadi Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Halo Pak, ini pertandingan MU lawan Hidayah Pak. Pertandingan ini MU ngopor seperempat Pak. Bacuan kuda dragon Kak. Merlin tak 5 ya Pak. Oke Pak. 20.000. Oke, saya ulangi. Pertandingan ini MU ngopor seperempat. Gila, Gabriel meleset lagi. Orang akurasinya 89,7%. Dia tipe pemain yang bisa eksekusi bola di posisi sulit apapun, gue jamin. Yakin loh, Rooney zaman dulu juga one-on-one sama kiper masih aja nggak gol. Rooney nggak pernah jadi top skor Piala Dunia. Saya mohon maaf Pak. Rupanya proposal yang kita ajukan kepada investor kita dari Amerika, mereka menolak Pak. Karena alasannya proposal kita tidak menguntungkan Pak. Ya jelas tidak menguntungkan. Kalau menguntungkan buat mereka, merugikan buat kita. Bikin proposal baru. Besok kamu ke Washington one way, jangan balik ke sini kalau belum beres. Baik Pak. Oke, udah beres semua kan? Baik Pak. Tuh. Uangnya cukup terbuka coy. Tandanya sepak bola maju. Judi marah dari mana? Judi itu nggak ada urusannya sama prestasi turun. Buktinya, Calcio mulai tahun 2006, Itali tetap jadi juara dunia. Nih, pasang pos tengah ke Bandung, Jakarta yang ngepot. Lihat kan tadi, PP itu mata tajam banget.
Kan Gabriel sendirian di depan. Di Bandung mainnya lagi kekeh banget. Wajar lah gak gol. Tetep Bu, kalau hasilnya sampai draw nih, semua pasang jak Metro boncos semua. Dari Stadion Metro Sports Center. Oke, press. Kalau gue press. Lu goblok, gue jadi striker. Wah, bisa nggak sih lo? Belajar lagi mendingan lo. Ibu. Sudah sejak dalam kandungan ibunya, anak saya itu sudah kencang tendangannya. Ya aja. Jangan sok tahu kamu. Kita tunggu saja. GO8 itu akan mencetak 2 gol lagi. Tapi pasaran Jakarta seri Pak, katanya itu ada wasit, penyerang sama kiper itu udah dipegang bandar bos itu Pak. 30 tahun saya ngurusin operasional kantor wakil presiden. Tidak pernah sekalipun saya, Edi Baskoro, makan uang rakyat. Lah pemain nomor 8 itu anak saya. 23 tahun saya didik dia untuk menjadi orang jujur. Jadi jangan sok tahu. Dari Kamis nih, cek saldo Gi. Ya minusnya banyak nggak? Panen. Ya udah bagus. Tapi lu jangan jadi males, ya. Cari lagi kaki yang banyak, yang gede. Di Gapuria tuh jangan didiemin. Ya, jangan book motor ketemu si Olet ini. Ntar lagi. Iya. Iya. Ada bukaan mainan nggak? Apa? Bukaan mainan. Tiga Korea, Cina, Thailand, Jepang kayak apa kayak? Bentar. Oke. Dulu ya bentar ya. Yuk. Roy. Ya. Lama banget. Bentar dong, sabar dong. Bentar ya. Telat lu udah pada habis. Hah? Telat udah pada habis. Ya ada nih tinggal 1 nih. Apaan? Apaan? Ya apaan? Tinggal 1. Oke, Tokyo FC, Yokohama FC. Baru mau mulai nih, lo mau masang berapa? Pasaran lek-lekan. Hah? Pasaran lek-lekan. Tokyo FC, Yokohama FC. Oke. Ini baru mau mulai. Oke, apaan? Lo mau pasang berapa? Gua lihat feeling dulu deh. Bokang tahu nih ngomong sama lu nih. Nggak ada duitnya nih, capek-capekin gua aja nih. Nanya mulu lu kayak tamu. Baik. Makanya zaman liga kita masih bagus dulu yang nggak ada judinya, karena emang nggak bisa dijudiin. Kualitas rendah. Jangan nanti boleh uang sendiri lagi. Ada saja penonton yang masuk, ada saja gangguan-gangguan, tapi sejauh ini penonton yang masuk saya kira Blenge sama Christopher, oke, hanya bagus. Pertahankan itu, jangan kasih ruang mereka. Dan udah berapa kali aku bilang, kalau menyerang itu buka, tapi jangan lupa mundur. Jadi kacau tadi. Gabriel, harusnya kamu tuh sadar ya. Setiap kamu bergerak kemanapun, 3 atau
Kedua pemain lawan terus mendempetkan. Kalau lihat situasi kayak gitu ya mundur dong. Kamu perlu giring mereka ke dalam. Sejak tahun 1990-an, nyaris semua pertandingan di dunia itu diatur semuanya. Nggak ada lagi yang murni, kecuali liga amatir. Terus, jadi maksud lo tadi Jak Metro sama Bandung itu sama-sama dipegang gitu. Terus semua tendangan ke arah gawang diatur biar nggak masuk. Kalau diatur sih, pasti dipegang. Pemain-pemain apa lagi? Mbak. Oke. Makasih ya. Ini isi kapan nih? Lalu. Yang ini? Ya. Ah, tahu Gabriel Omar kan? Tahu, temen gue tuh. Temen lo? Temen gue waktu kecil. Lo pernah lihat nggak video dia latihan? Ah, dengan akurasi kayak begitu, dia bisa menempatkan bola sesulit apapun. Suka-suka dia. Ya tapi kan dia manusia, pasti ada lah tingkat kegagalan dia. Wow. Human error. Tunggu dulu. Akurasinya 89,7%. Nggak mungkin lah tingkat kegagalannya setinggi itu. Yuk, bangun. Lihat, Rajan. Babak pertama sudah berakhir. Kita semua tahu hasilnya. Sekarang babak kedua masih ada 45 menit lagi. Yuk, mari kita bro. Bro, mulai. Bro, selesai. Kita sudah leading 1-0. Dan saya ingin kita keluar dari sini dengan kemenangan Jakarta Metropolitan. Sesaat lagi kita menjelang kick off babak kedua langsung dari Metro Sports Center. Kemudian supporter dari kedua harus terjadi di babak kedua dari Lodaya FC yang menekan sejak menit pertama tadi. Pantas Pak, ngomong wasitnya pantas bilang Pak, kamu ya. Ya, Bambang Pamungkas udah kasar. Keras ya, bukan saja dari sisi teknis tapi juga dia berusaha menangkap Gabriel Omar, tapi tanpa gimana sih? Nggak bisa dikontrol kan tuh anak? Tidak. Harus lu atur dong kayak kemarin. Tenang bos. Sepak bola juga harus ada dramanya. Berapa sih maunya? Tenang, semua udah handle. Furfuran masih sama kan? Ya, tampaknya Pasang sekilo buat Jakarta. Sejak kapan gue main ginian? Siap! Jawabannya bisa sama. Seri gue jamin. Ya, iya. Jangan emang apaan sih ini? Hah? Teori sederhana nih. Jak Metro selisih 6 poin. Masih peringkat 2. Hilang 2 poin juga nggak masalah buat mereka. Harga saham terjaga. Nah terus nih, kalau mainnya kayak begini, pemain, penonton masih seneng-seneng aja. Notes tuh buat gue. Cakep. Satu. Ntar gue kasih kaos gue sekalian tanda tangannya. Oh enggak, hasil korupsi. Lu tuh yang makanya masuk klub itu jangan nyogok. Bokap lu apaan?
Kotoran. Kotor. Nggak dipotong kurang ini. Kurang asik ya? Siap traktir lo. Steak. Wagyu bang, wagyu. Rapi juga lo ngaturnya. Dobelin duit gua buat Bandung. Kalian mobil gua lo hargain berapa itu buat Bandung? Oke. Woi, kalau nggak mampu beli jangan mato-mato. Halo Pak. Paling tidak wilayah tengah mereka harus tetap kuasai supaya Bapak kan sudah sering bilang sama kamu. Problemnya adalah dalam banyak kasus menjadi tidak berimbang karena Semakin tinggi pohon itu, semakin kencang anginnya bertiup, Le. Kenapa juga kamu marah-marah di lapangan? biasalah Pak urusan di lapangan. Masalah nggak penting. Kamu itu biasa-biasanya lu kamu seperti itu. Memangnya ada apa? Hah? Biasa. Dari barat, Pak. Suka alot gitu kalau ketemu. Le, sepak bola kita itu sama dengan di Eropa. Dulu, kalau tim Ungaran itu tanding sama tim Semarang, lah, bapakmu ini bisa antem-anteman itu sama pemain musuh. Udah, Bapak nggak usah khawatir. Oke, bisa kok ngurusin ini. Dek, kamu dengar itu? Kamu dengar enggak? Komentator bilang apa? Hah? Jaga emosi kamu. Itu betul itu dia bilang. Iya, Togi juga lihat kok sekarang. Ya sudah. Tengah mereka juga bisa bermain lebih tenang di lini. Repot bu, ini masang di bandar, dipasangin dalam agen. Kenapa yang mau masang? Lu kenal agennya? Boleh? Boleh? Wes, nyepur nih kayak ini. Itu kali. Ya lo lihat dulu sih kan kenal katanya. Iya. Yakin? Awas ya. Serius.
semua, terima kasih banyak. Ya, sekian press conference dari Maung Lodaya. Berikutnya Jakarta Metropolitan. Fotoiman ngapain pada di sini? Mereka wartawan juga kali. Nyantai aja dah. Wartawan pala lo. BP, ada yang perlu disampaikan dari hasil pertandingan tadi? Ya. Terima kasih dan selamat sore kawan-kawan. Saya rasa tadi kami bermain cukup baik. Tim kami pun solid. Itu pun tidak dilakukan oleh Coach Bram. Tapi kalau terjadi sebuah kesalahan, menurut saya itu sebuah kewajaran karena sepak bola itu selalu menyediakan tempat untuk sebuah kesalahan manusia. Silakan Mas. Oke Coach Bram. Kira-kira provokasi seperti apa yang membuat Gio 8 menjadi seemosional tadi Coach? Saya pikir hanya Tuhan yang tahu apa yang terjadi di antara mereka. Dan kita tahu bersama, Gabriel Omar ini seorang pemain profesional. Dia tahu konsekuensi-konsekuensi apa yang terjadi atas tindakannya. Silakan Mas. Coach, apa benar rumor bahwa Coach Bram dan GO8 sering ketemu di tempat transit? Gak bisa, Anda tidak boleh bicara seperti itu. Ini persoalan pribadi. Apa maksudnya bicara seperti ini? Saya kira nggak pantas orang-orang gini. Maaf, ini pertanyaan tidak bisa di sini, bukan di sini tempatnya ya. Maaf ya. Sekian. Saya memang dilahirkan untuk jadi yang terbaik. Dan cetakan saya memang cetakan seorang pemenang. Oke, Gio 8. Gara-gara 7 gol juga ini kabarnya ada sekitar 5 klub top Eropa yang siap-siap untuk mengajukan kontrak panjang ke kamu. Kamu siap main di Eropa? Pastinya dong. Dari kecil bapak saya selalu Gabriel. Hebat ya. kalau waktunya tiba, saya pasti kok akan bermain di Asik. Si Arwin dulu tagi belum? Iya nih, hilang-hilang mulu dia. Kita ingin tahu mimpi kecil kamu. Belum, Bos. Lu udah bilang operator kalau dia telepon jangan diterima? Belum juga, Bos. Belum juga, Bos. Jadi ke Eropa, saya ingin bermain di Manchester United. Duet bersama West. Emang utang berapa sih dia? Oh, setan merah dengar 8 kilo, Bos. Datang ke sana. Baik. Sekarang begini, kita bicara sepak bola Eropa dengan atmosfer pertandingan yang luar Miliar dong berarti. berbeda dengan di sini. Lu giliran komisi tepat. Nagih lu nggak becus. Duit lo orang tuh dia makan. Pasti diatur lah. Cari sampai dapat. Iya. Dunia ini sempit. Dia belum tahu dalamnya Dia lautan. mengatakan bahwa seorang Gabriel Papa nggak jadi ketemu gubernur malam ini. sangkut dengan masalah. Ntar. Dropannya juga belum nyampe. Bola kita itu sudah jadi industri dan pasti dong yang namanya industri. Lo orang diam sini aja dulu. Iya Pak. Iya Pak. Besok baru no. Bisa jadi sih ada Asal kalau ngejackpot, kamar mandi. Iya Pak. Ya, halo. This is Amir speaking. Halo Mas Emir, saya dari perusahaan sabun cuci. Mau menggunakan jasa GO8 untuk menjadi bintang iklan produk kami. Bisa nggak ya? Apa, Bu? Sabun? Iya, sabun cuci. Wah. Kita nggak pas, Bu, buat produk-produk seperti itu. Tapi sabun kita beda loh. Bisa colek, bisa batangan. Tertarik ya Mas? Saya bayar mahal loh. Berapa sih tarifnya GO? Lupain aja lah, Bu. Kita nggak tertarik. Nggak semua bisa dibeli pakai uang, Bu. Om, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Jangan bosan-bosan. Iya. Gabriel, ditunggu kabarnya bro ya. Thank you ya, bro ya. Sip. Yuk. Ayo. Mir. Gua balik pada bokap ya. Om. Ya, sebentar ya. Tolong komentarnya bisa berkembang, Gabriel. Ayo, pertanyaan lain.
Balik, Din. Dah. Ya, Tikas. Iya, Pak. Belum pulang? Belum, Mas. Ngomong-ngomong, kamu masuk koran itu, kalau bukan soal bola, mesti soal perempuan. Soal pesta-pesta. Bapak tahu zaman ini sudah berubah. Tapi kan anggapan orang itu kan sama saja toh. Bapak itu tahu dari mana? Loh, kamu coba lihat kamu. Ini buktinya. Ayo, baca itu. Ya, wartawan itu kalau kurang berita pasti gini kerjaannya, Pak. Kamu pikir mereka tuh terus-terusan kurang berita apa? Riset apa? Oh ya, ini siapa ya, Mas? Menpora? Pak, baik dulu, Pak. Dulu aja. Mau. Robi Tumewu mungkin? Saya nggak tahu bahasa apaan ini. Cok deh, Robi Tumewu. Pram. Bisa terjemahin kan? Menpora dan pengusaha Aheng Halim Suhendar bekerja sama untuk membangun fasilitas olahraga di Cisarua. Siapa tadi? Aceng sih? Aheng Halim Suhendar. Teman kamu yang dari kecil siapa namanya? Andin. Andin. Iya, Andin. Jadi wartawan udah sekarang ya. Wartawan itu di mana-mana sama saja, Pak. Pasti kurang kerjaan. Kasihan dia itu, Le. Cita-citanya sama loh sama kamu. Mau jadi pemain bola. Nah, sayang saja lah di negeri kita ini ndak ada pemain perempuan. Ya juga sih, Pak. Dia dulu sempat nekat mau pindah ke Brazil. Terus? Mau jadi pemain bola di sana katanya. Tapi untung dia lolos tes wartawan koran bola itu. Pengusaha kaya banget. Punya pabrik rokok di Kediri. Punya pabrik spare part di Shenzhen, punya lahan tembakau di Temanggung. Terus kalau nggak salah dia punya saham 9% di Jakarta Metropolitan. Serius nih kayaknya. Kayaknya banyak lagi di usahanya dia yang lain. Le, bangun Le. Sebentar lagi kita terbebas dari kemacetan ini. Masuk Sudirman lancar. Terima kasih. Yo. Komitmen kerjasama mereka bernilai sampai 2 triliun untuk kontrak sampai dengan 50 tahun ke depan. Setelah itu diambil alih lagi oleh pemerintah. Secara serius, apakah masyarakat Tadi Aheng Halim sama Menpora? tentu saja ekonomi bukan masalah coba-coba atas kepastian. Thanks ya, Pram. Itu akan menentukan ke arah mana ekonomi kita nanti. Nah, hambatan paling besar apa sih? Sebenarnya hambatan paling besar adalah aspek historis karena telah berkali-kali Itu kalau sampai Sanering lalu sampai dilakukan ternyata tidak menyelesaikan masalah dan udah gila itu pemerintah. berikutnya masalah nggak pernah selesai. Mas, itu dong majalahnya. Jangan dibawa, Mas. Itu cuma satu gue. Alah, malah mate. Bapak. Ganti aja, Pak, mobilnya. Ini kan mobil dari zaman aku belum sunat, Pak. Masa masih dipakai aja? Bapak nggak usah mikirin duitnya. Tinggal pilih, mau mobil yang mana. Hush. Mobil ini tidak tergantikan, Kole. Tidak tergantikan. Ah, kamu. Ingat enggak kamu dulu? Waktu pertama kali kamu latihan bola, Bapak antar kamu pakai mobil ini. Lah, sampai di stadion, malah kamunya yang enggak mau turun dari mobil ini. Nyala ini sebentar lagi, nyala. Sudah masuk sana. Ah. Aduh. Nyala nggak, Pak? Le. 3 hari lagi mendiang ibu kamu ulang tahun loh. Jangan lupa, kita makan sama-sama ya.
Ya sudah, masuk sana. Halo coach. Iya. Iya, saya segera. Jangan lebih dari 1 gol. Nanti lawan Melbourne Rovers, jangan ada gol di kandang. Gampang itu. Yeah, this is XO9. Here we go. Pump it up, yo. Pump it up, yo. Now scream. Oh, anjing. Mie instan bikin nomor lu pendek. Panas, men. Bersin. Enggak tumpah kok. Mau kena tangan gua aja. Bikin nomor pendek. Hah? Yang penting nggak bikin pendek. Ini makanan bangsa kita nih. Dari mulai tenda-tenda darurat sampai apartemen-apartemen mewah. Semua makan beginian. Tapi tetap aja nggak sehat. You are the athlete, not me. Lo yang harus sehat, bukan gue. Kan lo yang representatif gue. Jadi lo tetap harus sehat. Terus, lo kemana aja seharian ini? Hah? Kayak baru kemarin aja gue jadi manajer lo. Yang ngurus duit lah. Latihan gimana? Gue baru pulang latihan. Oh, belum matang. Ada apa lagi nih sekarang? Kita lihat ya. Ada iklan minuman. Jadi pembicara di International Youth Conference. Iklan sosis. Sama iklan pakaian dalam. Lo mau gua mulai dari mana dulu? Bebas. Kan lo manajer gue. Atur aja. Ya jadi pembicara nggak ada duitnya. Muka udah berubah kan? Gue tahu. Tapi ini bagus buat image lu sebagai anak muda berprestasi. Come on man. Nurut dong. Ada lagi iklan minuman ini menarik juga. Kalau iklan sosis sudah gue tolak. Junk food. Gabriel Omar Baskoro. Top scorer Piala Dunia. Masa makannya junk food? Iklan pakaian dalam gue mau tuh. Ya. Gue juga mikir gitu sih. Gabriel Omar Baskoro, GO8, idola anak muda. Sekali-sekali perlulah pamer lekuk tubuh. Cuma lo doang nih yang bisa buat ibu-ibu rela anak gadisnya hilang. Ibu-ibu datang nih bawa anak gadisnya. Silakan Mas GO, silakan dicoba anak saya. Nikmat. Dasar otak lo ya. Berapa nilainya tuh? Nilai
4 miliar buat 2 tahun. Gue masih bisa nego sih. Lumayan sih. Ada yang lebih gede lagi nggak? Yang lebih gede ya iklan sosis. 5M dia cuma minta setahun. Duitnya sih emang bener bagus. Tapi ya lo harus tetap jadi panutan lah. 2 tahun gue jagain image lo sebagai anak muda berprestasi, sehat, bad boy, rada arogan, tapi inspiratif. Emang tuh, kalau udah punya prestasi, layak dong arogan. Duit bisa dicari dari lubang mana aja. Kampret ide lo. Cari lubang yuk. Lo sendiri ya? Malas gue. Lagi pengen nih. Semua bintang itu nggak ada yang mau kelihatan bad boy. Semua pengen kelihatan baik, humble. Tapi ujung-ujungnya apa? Duit. Kita harus buat yang beda, men. Kita beda, Gaby. Kita harus beda sama yang lain. Setuju. Makan nih. Asem. Mau beli kaos lagi? Yowes, pilih yang mana? Aksari ya? 8. Yuk, kita coba dulu. Sekarang Pak. Bagus. Coba. Nanti kalau sudah besar, kamu mesti pakai kaos timnas yang asli, lengkap dengan ban kapten di sini. Pasti dong Pak, aku pasti jadi kapten. Itu dong. Lawan Seripan Kiarti Suksenawang dibuat tak berdaya oleh lini tengah kita yang dipimpin ketat oleh Fahri Husani yang kini bermain di Vissel Kobe. Bagaimana lihat lini pertahanan Luar biasa Putri Sulawi Dodo, Kurniawan dan juga dan Rocky Putri. Sebuah tendangan yang sangat keras dilepas oleh Rocky Putri dan umpan terobosan yang sangat baik sekali Bung, jago Kerawat Johnson yang terpana menatap gol. Siang Pak. Selamat siang. Ada titipan buat Andin. Tolong isi daftar tamu dulu. Makasih Pak. Sama-sama. Pak Supandi, tolong antarkan paket ini ke Mbak Andin ya. Siap Pak. Ya, halo Pak. Iya Pak, saya segera datang Pak. Iya Pak, iya Pak. Pak Kasung? Iya Pak. Tolong kasihkan ke Mbak Andin. Sebentar Pak. Siap Pak. Iya Pak. Halo Coach. Soal tawaran kemarin Coach. Iya, saya ngerti Coach. Tapi boleh tidak Coach kalau misalkan Pak Dayat, wes
Pak Edi. Apa kabar? Aduh, saya kemana, Mang? Kabar? Alah. Itu Politikana edisi terbaru sudah terbit kan? Ayah. Politikana. Ya, mangga. Waduh, masih korup ya bangsa ini. Ya, gitulah Pak. Selama masih nerobos lampu merah duit malah jangan keluar-keluar anti korupsi. Nah, kamu sendiri bagaimana? Ya, serba salah oke sih. Tidak mengikuti arus, hese di birokrasi. Kalau ini isinya apa ini? Mana Pak? Nih. Asik ya mah. Ya teh berita teh Liga Inggris yang katanya profesional ternyata Sarawak Pak. Main duit. Ribery Scandal Rise. Ini apa ini maksudnya? Muncul eta skandal-skandal suap. Waduh. Ya begini. Kalau sportivitas sudah kenal duit ya bahaya. Di Eropa mah dari dulu Pak. Ya. Contohnya itu Juventus gelarnya sampai dicopot itu. Benar, teteh tahun 2006. 2006, benar. Dan katanya juga kenapa para pemainnya tidak meninggalkan timnya eta. Semua dapat bayaran. Ya sudah, ini saja. Iya, Pak. Berapa? Iya. Ya, mudah-mudahan sajalah di Indonesia tidak terjadi yang begitu-gituan ya. Jen, gue cek fotonya dulu ya. Ntar. Oke, ini ya. Tunggu bentar loh, ayo. Udah. See you. Yo, Din. Aduh, parah, Din. Gawat nih, bos marah-marah sama gue. Lo periksa aja kerjaan lo ya. Gila kok gue? Iya. Kenapa sih? Tahu deh. Thanks ya, Jo. Andrew, meeting lo langsung ya. Oke, after lunch. Dep. Ambil. Morning. Ngapain lo? Oh, iya. Tanya dong. Iya. Baru datang lagi lu. Maleman di sini. Memory card gue. Memory card gue pinjam. Maleman di sini. Bro. Di kartu ada namanya kok. Ini dari siapa nih? Tuan ada yang ngirimin tuh buat lu. Siapa sih? Nggak tahu. Ini kiriman tadi. Siapa yang bawa? Tahu deh. Kenapa sih? Bram, Coach Bram, selamat. Kita tetap bertahan di posisi pertama. Dan pencapaian musim ini lebih baik daripada musim yang lalu, di minggu yang sama. Di bursa saham, klub kita masih dalam posisi yang cukup baik. Kita baru saja beli 2 pemain yang bagus. Saya rasa di season akan datang kita tidak perlu lagi belanja pemain. Ya, setuju. Bapak-bapak, Ibu Mega, boleh bilang saya sombong. Tapi faktanya, saya sudah berikan klub ini 2 kali gelar juara Asia dan 3 kali juara nasional. Dan pujian bapak-bapak tadi, ya pantaslah kalau saya mengajukan suatu pembaruan nilai kontrak kerja. Bram. Musim yang lalu,
kita baru perbarui kontrak. Dan itu cukup besar untuk standar manajer di Indonesia. My God. Indonesia. Standar saya jauh di atas manajer Asia. Bapak-bapak tahu itu. Jadi adalah wajar kalau saya mengajukan permohonan untuk kenaikan nilai kerja saya. Bram, tapi jangan lupa ya. Kita sudah sepakat untuk membicarakan hal ini nanti di musim yang akan datang. Iya kan? Begini ya. Musim lalu, 5 tahun periodenya. Di dalam kontrak itu, ada klausul mengatakan ada pembicaraan nanti jika terjadi peningkatan prestasi klub. Betul. Bram, di kontrak semua sudah tertera. Dan kamu ingat, di situ kan tertera bahwa setelah end of the season baru kita bahas kembali. Iya kan? Ini baru minggu ke-9, Bram. Come on, Bram. Kita udah berkenal seberapa lama? Iya, dan kau bukan orang baru di klub kita, Bram. 20 tahun. Dimas Bramantio, pemain terbaik di klub ini. Bahkan 5 tahun di Asia. Oke? Dan saya penemu sang maestro bola kita. Gabriel Omar dan Brian Arya. Nilai kontraknya kalau Anda jual luar biasa kan. Ini jelas. Dan di dalam sejarah klub ini, Dimas Bramantio terbaik selama 3 tahun. Apalagi? Selamat siang. Oh, iya. Jadi Maaf, Pak. Ada Non Andin mau ketemu Bapak. Andin. Iya. Iya. Nah, Andin, aduh. Om. Apa kabar kamu ya? Baik. Hah? Duduk. Mau minum apa? Minum apa, Non? Air putih aja lah, Bi. Makasih ya. Apa kabarnya? Baik, Om. Sudah lama ya tidak kesini. Sehat? Sehat. Baik kan? Syukur. Ada apa ini? Ada apa? Silaturahmi lah, Om. Udah lama aku nggak kesini kan? Sekalian ada beberapa hal yang aku mau tanyain sama Om. Siapa tahu Om bisa bantu aku. Oh, boleh. Sebentar ya, Om. Ya. Loh, ini kan Pak Menteri ini. Tidak tahu siapa ini. Ini bukannya Bramantio dari Jak Metro, ya? Hah? Oh iya, itu Coach Bram. Oh. Ini ada foto Coach Bram yang lain. Om bisa lihat. Sebelumnya, Toge pernah cerita sama Om mengenai hal ini. Toge? Oh iya. Cuma kamu yang panggil dia Toge setelah dia dewasa ini. Dia bilang sama Om bahwa dia ingin sekali jadi juara di Asia. Dan Om bilang sama dia, suatu hari nanti kamu harus jadi kapten timnas. Amin. Amin. Jadi sebelumnya Toge nggak pernah cerita sama Om mengenai mafia yang ada di PSSI atau pengaturan skor yang terjadi di liga kita? Maksud kamunya apa? Begini, Om. Saat tim kuat melawan tim yang lemah, banyak skor tipis yang terjadi, Om. Dan rataan gol itu terjadi setelah menit ke-75.
Walaupun tim ini telah menang besar melawan tim besar lainnya di pekan sebelumnya. Skandal seperti ini terjadi 2-3 tahun di Eropa belakangan ini, Om. Dan kecenderungan ini terjadi juga di Indonesia. Andin sekarang dalam tahap investigasi, Om. Sebentar. Kamu nuduh kalau Gabriel itu terlibat. Maaf, Om. Maksud Andin bukan seperti itu. Andin hanya ingin tahu apakah Gabriel pernah cerita sama Om mengenai hal ini. Ataupun apa yang sebenarnya ada di dalam tas hitam ini, Om. Mana Om tahu? Bisa jadi isi tas itu pakaian kotor habis latihan bola. Andin, 23 tahun. Saya kenal sama Gabriel. Yang saya didik dan saya besarkan. Tidak akan mungkin dia mengecewakan negaranya sendiri. Maaf, Om. Setiap malam saya bilang sama dia, kalau sepak bola itu adalah pemersatu bangsa. Sepak bola itu bikin bangga negara. Sepak bola itu adalah sesuatu yang besar di dunia ini. Lebih besar dari program pengentasan kemiskinan sekalipun. Dan itu terus-menerus saya benamkan dalam benaknya. Jadi tidak akan mungkin kalau Gabriel Omar itu nyakitin bapaknya sendiri. Atau nyakitin negaranya. Dek, bawa lagi masuk. Nah, Andin sudah mau pulang kok. Maaf ya, saya lagi baca koran ini. Barangkali kamu suatu saat bisa datang lagi ke sini. Om, ini hanya sekedar informasi aja buat Om, bahwa penelusuran saya terhadap siapa di balik pengaturan skor ini telah mengarah kepada satu orang, Om. Mungkin kalau Om mau meluangkan waktu untuk melihat. Saya pamit ya, Om. Di sini. Arwin Wardana. Susah banget nyariin lo kalau lagi ada yang nyangkut. Jadi kapan lo mau bayar? Segera. Gue tahu lo baru menang gede di tempat lain. Lo mau ngemplang gue? Win, gue lagi nggak mood matain tangan orang, makanya gue males nyariin. Cepet lo beresin ya. Atau lo mau paketin jadi lo ke tempat gue? Makanya jangan judi. Nggak bakal kaya. Toh malah ngutang. Pak Bota, sesuai. Ya. Ramdhani jangan dipaksa. Awas. Yuk. Sabar. Yuk. 3,
siap. Hanya ada satu jalan untuk mencapai kemenangan. Disiplin, kerja keras, kerjasama, dan satu, mengolah imajinasi. Tanpa imajinasi, kalian ini patung semua. Paham itu? Paham? Paham. Kalau kalian ini mampu menggerakkan pikiran kalian, maka saraf-saraf kalian akan mengikutinya. Sehingga arah tendangan kalian tepat. Gabriel, kenapa kamu kehilangan konsentrasi? Saya tidak ingin kesebelasan ini tempe. Paham semua? Paham, Coach. Bambang, kamu 13 tahun di Eropa, iya kan? 13 tahun, ilmumu banyak. Turunkan kepada adik-adik. Siap, Coach. Coach, 5 menit ya. Ini mengenai terlibatnya mafia dalam pengaturan skor yang terjadi di liga kita, Coach. Bagaimana? Ya, saya memang pernah dengar selentingan-selentingan seperti itu. Tapi begini, saya yakin bahwa setiap olahraga profesional ya sudah pasti lengkap dengan uang kok. Dan saya tidak akan biarkan pemain saya ataupun tim saya terlibat dengan permainan kotor seperti ini. Cukup ya? Coach, tapi bagaimana Coach dengan isu? Oh iya, kalau sampai pemain-pemain saya dipiting ketek bandar, saya tendang mereka keluar. Catat itu. Mereka bangga sama kita. Itu artinya kerjasama kita semakin solid, semakin kuat. Dan saya bangga sama kalian ini. Chris, gimana? Udah baikan? Udah berikan, Coach. Jadi ganti kaki kuda aja. Nanti malam ya? Beres, Coach. Oh ya, nanti sore, besok, kita tidak latihan, bebas. Terima kasih, Mbak. Nila setitik bisa merusak susu sebelanga, Mas Bram. Aku ingat itu kata ayahmu. Tapi waktu itu kamu masih kecil. Tapi tendanganmu keras. Semua tepuk tangan melihat kau lari kencang seperti kijang. Luar biasa. Ya, saya nggak pernah lupa itu, Coach. Coach datang ke bapak saya dan memberitahu dia, meyakinkan dia kalau saya itu masa depan Indonesia, Coach. Iya, aku ingat itu. Waktu aku katakan itu, dia lari ke samping lapangan, terus ambil tiang bendera, dia lari. Merdeka, anak saya bisa masuk ke tim ini. Itulah bapak saya, Coach. Nasionalisme banget hari gini. Jelas seneng banget, Coach. Tujuan dia bawa saya ke Jakarta ini adalah untuk main di Jakarta Metropolitan. Tapi sayang waktu itu saya nggak lolos tes. Ya, kamu masih kecil, masih ingusan. Waktu itu umur kamu berapa? 9 tahun, Coach. Oh, 9. Tapi waktu umur 13 tahun, kamu masuk ke dalam tim ini. Siapa yang masukin ke dalam tim? Semua orang sudah tahu. Coach Bram. Gak ada yang bisa lupa itu.
Coach. Tapi ada satu hal yang mengganggu saya, Coach. Mengganggu kamu? Apa? Apa yang bisa saya bantu? Saya masih kepikiran untuk lawan tim Melbourne nanti, Coach. Udah, kamu gak usah pikirin itu. Malam ini aku pingin rayain 10 tahun pertemuan kita. Di tempat yang sama, masih ada tuh pohon itu. Iya kan? Ayo makan. Tapi itu tim asing, Coach. Udah, kamu gak usah mikir apa-apa. Udah. Gak tega, Coach. Bentar ya. Halo? Ya, halo. Rahmat, wah ya. Pakai saja kamu pesiarku itu. Saya nggak pakai. Raja Ampat, wah keren. Gampang, nanti aku nyusul pakai private-nya. Satu-satu kedudukan kini, dan jika kedudukan ini masih terus bertahan hingga akhir pertandingan nanti, maka kita akan segera berangkat ke Prancis. Boramil tadi pelatih bertangan dingin dan saya yakin dia akan membawa Indonesia ke Prancis, Bung. Ya, dan kita lihat sebuah serangan dari mereka. Saya rasa kita akan masih bisa menang, Bung. 30 detik lagi kita akan lolos ke Prancis, Bung. Kesalahan dilakukan Hendro Kartiko, Bung. Ya, sebuah salah pengertian tampaknya dengan Apres Tecuari. Apa yang terjadi, kita melihat sebuah gol yang sangat tidak bisa dipercaya, dan bendera merah putih terlihat teronggok tidak berdaya di ujung sana, Bu. Kita di mana, Le? Kita di rumah sakit, Pak. Pak, kata dokter, Bapak nggak boleh nonton bola, bikin deg-degan. Katanya nggak baik buat jantung Bapak. Kita kalah, Le. Kita kalah lagi. Nggak perlu negara kita jadi negara kaya seperti Jepang, Inggris. Asal timnas kita bisa masuk Piala Dunia. Bangsa kita pasti seneng, Le. Bapak nggak usah sedih. Nanti kalau GB besar, GB bawa Indonesia ke Piala Dunia. Janji, Le. Kamu memang anak bapak yang baik. Lebih baik darimu. Nona Andi. Apa, Emi? Apa kabar? Baik. Wartawan muda yang lagi naik daun nih. Saat. Mengungkap perselingkuhan antara Ryan Giggs dengan Syahrini. Lo juga kan? Yang membongkar fakta, John Terry punya istri kedua dari Indramayu. Ada angin apa datang kemari, ha? Datang aja, masa nggak boleh sih? Datang sebagai teman atau sebagai wartawan? Kalau sebagai teman, boleh langsung. Kalau sebagai wartawan, manajer harus tahu. Pertanyaan-pertanyaannya apa, ha? Temen Pak Manajer. Andi nih Zulaikha. Aduh, keringetan banget deh. Gitu deh. Gua urus duit lo dulu ya. Ingat, dia ini wartawan. Salah ngomong dikit, danger. Tenang aja, dia kan teman gue dari kecil. Sip. Apa kabar kamu? Hah? Baik. Lagi sibuk apa sekarang, ya?
Tapi duduk dulu. Khusus buat Nona. Bisa aja kamu. Cerita dong. Buka apa sekarang? Ya, sini dong, berenang. Ayo, temenin. Aku lagi bikin dap reporting bisnis sepak bola dan uang yang terlibat di dalam industri ini. Berapa sih kayak gitu duitnya? Gede loh. Musim lalu tuh sekitar 3,9 triliun. Tapi itu belum termasuk yang gak resmi. Yang nggak resmi. Maksud kamu apa? Judi? Ada ya di sepak bola kita? Kamu mau pura-pura nggak tahu apa emang nggak tahu? Rekam ya? Silakan. Oke. Oh, Gabriel Omar Baskoro. Pemain sepak bola yang menurut Football Center tingkat akurasi golnya tinggi banget. Tapi kenapa ya? Kok akhir-akhir ini permainannya Gabriel kayak diatur? Diatur? Enggak lah. Emangnya di Brasil kemarin diatur juga? Pekan ke-13 ini, 11 pertandingan, aku udah cetak 8 gol. Striker mana yang bisa ngelakuin hal seperti itu? Tangan udah dulu dong. Terus, kenapa kamu mau bilang kalau data di Football Center gak sesuai sama aku sekarang? Ayolah. Bukan gitu, tapi gini deh. Tingkat perbandingannya tuh gede banget. Di saat kamu lawan tim yang relatif lebih kuat, kamu lebih agresif mainnya. Dibandingkan lawan tim yang relatif lebih lemah. Ini gini deh, tim yang ngerasakan kalah, pasti dong dia akan bermain mati-matian dan lebih ketat. Tapi tim yang yakin bisa menang pasti santai-santai saja lah. Jadi ada nggak judi di sepak bola kita? Sepak bola profesional itu bisnis kapital yang semuanya digerakin oleh uang, dan uang. Judi pun juga ngelibatin uang yang jumlahnya nggak terbatas. Bahkan di liga-liga raksasa Eropa juga terlibat pengaturan skor. Hal itu nggak terlihat sama orang awam. Termasuk di Indonesia. Kau sendirilah. Ge, kok diem sih? Gue kan cuma nanya. Hey, what's up? Hey, nanya apa yo? Hah? Ini buat lo nih. Tadi orang UN datang. Gue bilang lo lagi sibuk. Senin gue udah set, kita janjian ketemuan ya. Oke? Tinggal haha hihi doang kok. Sisanya udah gue beresin. Iya sih, emang dia bikin gue sibuk. Oh iya, malam hari ini gue ada janji makan malam sama bokap. Gue cabut ya, yuk. Salam buat Amedia. Cabut ya, Mir. Thank you. Itu, Bapak baca di majalah Bule soal pengaturan skor demi pasaran judi. Apa di kita ada juga enggak ya seperti itu? Ada mungkin, Pak. Kok mungkin? Emangnya kamu udah tahu apa? Atau barangkali di Jakarta Metropolitan enggak ada ya? Gaji udah gede, Pak. Duit iklan juga udah banyak. Mau apa lagi? Iya. Memang. Tapi yang namanya manusia itu kan tidak pernah ada puasnya. Yang namanya duit itu tidak pernah ada ujungnya. Kalau uang ada ujungnya. Soeharto sudah turun sejak tahun 79. Makanya Bapak tanya sama kamu, Le.
Soalnya kan Bapak tahu kamu itu sangat pemilih kalau soal iklan itu. Kan Bapak juga yang ngajarin. Apa? Emir itu yang ngajarin. Dia bilang soal pencitraan lah. Ya dia benar juga sih. Tapi betul kan? Kalau kamu itu tidak terlibat apa-apa soal yang begitu-gitu lah. Pak, sakit Pak. Aduh. Apa ya? Iya. Pak, Bapak udah lama banget loh nggak nonton bola di lapangan. Iya. Nah, kapan kamu main lagi? Bapak udah nggak kayak dulu lagi nih. Udah lupa jadwal. Minggu sore, Pak. Datang ya. Kenapa, Din? Mereka terus-terusan datengin gue. Yaudah. Gue cuma mau nulis berita, Mas. Gue cuma nulis berita. Andin, tenang, Andin. Udah ya. Udah. Yuk. Udah nggak apa-apa. Papa yang Din ya. Pas bisa Papa. Kau minum dulu. Minum dulu. Minum dulu. Minum dulu. Andin, yuk. Udah nggak apa-apa. Minum, Din. Andin, tenang ya. Sorry. Kan saya udah bilang sama kamu, udahlah, nggak usah kamu lanjutin lagi investigasi kayak gini. Gue gak akan berhenti, Mas. Cerita gue benar. Lo tahu cerita gue benar. Zulfikar tahu cerita gue benar. Mereka tahu cerita gue benar,
Iya. Udah ya. Kamu udah lapor polisi? Ngapain, Mas? Nggak ada gunanya, sama aja kan? Karena polisi salah satu dari mereka. Abang, ya kan? Abang, iya kan? Udah, kamu sekarang tenang ya. Mas, tenang gimana, Mas? Andin, Lo lihat nih, lo lihat. Apa? Lo baca. Gue ditodong celurit, Mas. Gue mau dibunuh. Nggak ada yang mau bunuh lu, Din. Udah. Ada gimana, lo nggak tahu. Iya. Udah. Ya. Only in Indonesia. Yeah, it's problem for Indonesia. Yeah, but it's okay. Yeah, no problem. Why? You know, see, are you scared? Why I'm scared? I'm not scared. Don't be a man. No. I'm not sure. I'm not scared. Because your face like... No, my face is it's okay. No problem. Like a... like chicken man. No, I'm chicken. It's okay. Why you cry? No cry. You cry? Why I'm cry? A man, no cry. Oh man. Saudara sekalian, supporter beberapa meter lagi. Jangan takut, jangan kaget kalau nanti digedor-gedor. Mulai, not talk like this, mulai. Derby yang selalu berlangsung rusuh diakhiri dengan kerusuhan. Jayakarta Metropolitan 3 pertemuan terakhir bentrok kedua supporter tidak terelakkan. Pertemuan yang kesekian kali dalam Derby Jayakarta Metropolitan. Kedua tim yang sama-sama berada di satu kota mencoba ini supporter Indonesia di ibu kota ini. Sudah ke Piala Dunia masih primitif juga. Kalau gitu. Iya, bawel. Ayo, Min. Oke, mereka. Letakkan. Ya, inilah salah satu pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu di Liga Utama Indonesia antara dua tim yang bermukim di ibu kota dengan sejarah yang panjang, dengan pemain-pemainnya juga mereka sudah kenal sejak kecil, mereka berkompetisi pada akademi-akademi yang berdekatan dan sekarang harus bertanding dengan dua tim yang berbeda kostum, berbeda sejarah dan berbeda prestasi. Dan cerita yang menarik adalah Gabriel Omar mulai karirnya sebagai pemain junior bagi Jayakarta FC. Tentunya ini sebuah partai yang sangat penuh dengan intrik dan nilai historis bagi seorang GO8. Ya, selalu ada cerita yang menarik di balik pertandingan kedua tim ini ya. Gabriel Omar lama menimba ilmu bersama Akademi Youth, Akademi Remaja di Jayakarta dan sekarang bermain dan menjadi bintang untuk Jakarta Metropolitan. Setelah kemudian di lapangan sebuah partai peluang pertama bagi Jayakarta FC Super Luna. Dari sebuah serangan dari tim Jakarta Metropolitan mencoba bertahan kali ini. Para pemain melalui kaki GO8
keberapa? Marking dari Jayakarta FC dan pelanggaran terjadi. Sayangkan ada pemain-pemain tuan rumah justru yang begitu banyak terpancing oleh pemain-pemain dari Jakarta Metro. Ruang set piece kali ini Bambang Pamungkas. Banyak sekali tampaknya permainan keras dan tampaknya juga pelanggaran. Ya, sang kapten Seorang pencetak gol yang luar biasa karena jadinya gol adalah kerjasama yang sangat apik dari pemain-pemain kuat. Abdul yang sebelumnya dan kalian lagi tarikan ada pemain andalan dari warna tersendiri, kerasnya persaingan dari dua tim di ibu kota ini. Kemana kita lihat tempo pertandingan di pertandingan ibu kota kali ini sebuah pelanggaran yang cukup keras. Apakah mendapatkan kejaran? Apakah dari wasit? Lalu sudah kembali lagi-lagi pelanggaran yang sering nampaknya dan berulang. Jakarta FC menjatuhkan lagi sebuah kartu kuning untuk Jody Sisoko. Awak. Nah, nih. Lo mau lihat ini nih. Tuh. Itu apa sih? Aneh, men. Oke, ntar aja dikatakan. Gabriel Omar berubah jadi 2-1. Ada kartu lagi yang keluar. Ya. Karena memang gol yang tampaknya sangat banjir kartu. Santai bos, gua ganti tenang aja. Bagaimana keputusan terakhir yang Sorotan kamera dan juga sorotan 40.000 lebih mata di stadion Arcicidom tertuju kepada GO8 menggunakan tangan. Bisa menyebut sebagai tangan malaikat dari seorang Gabriel yang membuat gol yang berubah kedudukan menjadi 2-1. Om. Kamu nggak mau ketemu sama Toki dulu? Udah aja loh. Kalau saja tadi Gabriel nggak bikin gol, pasti posisi kita sekarang ini sudah ditempel sama Surabaya. Om bener nggak tahu soal Toge di luar lapangan? Soal apa? Sepak bola profesional itu bisnis kapital yang semuanya digerakin oleh uang, dan uang. Judi pun juga melibatkan uang yang juga tidak terlibat. Bahkan liga-liga raksasa Eropa juga terlibat dalam transfer. Hal itu nggak terlihat sama orang awam. Termasuk ini. Sendirilah.
Tadi kan sudah wawancara dong. Kan masa terus-terusan begini wawancaranya. Dan aku nggak pengen anak buah-buah ini di beban itu kalian. Ge, komentar dong, Ge. Ini urusan pribadi kok dibawa kemari. Dengar. Gue itu striker dan gue tahu gimana caranya bikin gol. Tapi tadi deh, jelas ada problem. Bapak datang? Tadi nonton, Pak. Din. Din. Lo nggak lihat muka bokapnya Gabriel tadi? Lo lihat dong kejadian barusan? Gila lo ya. Pak Budi. Ya, Pak. Mundur dikit, Pak. Tahan dikit, pelan-pelan. Ambil kiri, Pak, ambil kiri. Sini jalan. Kosong, Pak, terus kosong. Oke, masuk, Pak. Mati lo! Kamu memang pantas jadi pemain bola yang hebat. Ya. Ya. Nanti Bapak beliin sepatu baru. Ya. Ya. Oke, dulu kan pernah janji, Pak. Mau membawa Indonesia ke Piala Dunia. Minggu depan tim kami berangkat. Dan kami akan membawa kebanggaan buat bangsa.
Duka cita, bro. Sabar ya. Semalam gue dengar soal investigasinya si Andin. Tapi ya gue gak mau langsung percaya lah. Negeri kita kan udah kebanyakan diisi sama koruptor, sama penipu. Gap. Bokap lo itu the best, man. Dia itu pejabat, tapi mobilnya aja gak pernah ganti. Itu aja. Bokap lo itu orang paling lurus yang pernah gua kenal, man. Lo sebenarnya lagi garap apa? Praktek suap, judi, mafia bola yang terlibat pengaturan skor di Liga Utama Indonesia, Bang. Terus, lo udah dapet apa? Dapat bukti kalau banyak orang penting di negeri ini terlibat? Gitu? Menpora juga terlibat. Pejabat, anak-anaknya, pengusaha kaya, semua terlibat, Bang. Gue punya daftar namanya kalau mau lihat. Gua bertanggung jawab di tempat ini. Lantai 19, dua kali telepon gua, kasih tahu supaya peringatin gua. Paham? Peringatin gue kenapa? Untuk tidak ngelanjutin berita ini, udah gitu aja. Reasonnya? Lo nggak harus tahu kenapa. Oh. Nggak ada reason, tapi lo nyuruh gue stop. Sangat riskan beritanya untuk dilanjutin. Tapi ini berita bagus. Gua yang bisa nentuin ini berita bagus apa enggak. Itu wewenang gua. Jadi tolong lo jangan buang-buang waktu. No, this is the truth. Andin, bukan masalah itu Andin. Pokoknya udah deh. Lu cari berita yang lain aja deh. Ngapain urusin berita kayak beginian? Terlalu riskan buat diri lu juga. Gue udah 2 minggu hampir mau mati gara-gara. Gimana? Aman gak? Ya lu atur lah gimana caranya supaya Melbourne bisa menang weekend ini. Ya gue nggak tahu gimana caranya. Lu yang lebih tahu lah. Itu nomor 8 masih kepegang nggak? Ya gue tahu bapaknya baru meninggal. Ya, kerja is kerja, men. Ya diingetin dong tuh anak. Oke. Ya, lu mainin aja lah. Ya. Lu inget kan 10% yang gue pasang ini buat lu? Gimana? Gila juga loh. Cerdas juga loh. Aman kita. Oke, hah? Kiri. Oke, terus. Oh, oke, belokan kedua ya. Yuk. Tolong, tahu aja Pak Haji. Bagus buat ini. Iya dong. Ini Blue Sapphire. Ayah dapat oleh-oleh dari mertua Ayah. Dari Makau.
Nah, bagus tuh. Cakep ya. Hey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sih. Gimana? Udah. Santai, Coach. Minum. Nggak usah. Gua buru-buru nih. Kali ini pasaran internasional. You harus pastiin si superstar beneran kepegang. Beres. Kalau sampai meleset, you tahu akibatnya. Emang pernah lepas? Thanks. Assalamualaikum. Yo, kumpul. Emang si Gabriel bisa latihan sendiri? Kayaknya dia drop banget. Semalam gue temui, dia diam gitu. Gue jadi takut salah ngomong. Coach, izin coach. Di Fiorentina, kita dibiasakan untuk tidak pernah puas dengan apa yang kita capai. Di AS Roma, gue dikasih tahu kalau sepak bola itu adalah sebuah rasa kompetisi dan sebuah mental yang tidak pernah mau mengalah. Dortmund, gue diajarin sama mereka kalau sepak bola itu adalah sebuah bisnis yang tidak pernah melupakan akar tradisi dan falsafah dasar dalam bermainnya. Lu masih muda, bro. Karir lo pasti lebih bagus dari gua, lebih jauh dari gua. Yang lo harus ingat, seorang pemenang tidak akan pernah menyerah pada keadaan sesulit apapun juga. Iya, Mas. Dan suatu saat nanti, kalau lo bermain di Eropa, lo harus tunjukin kalau Indonesia itu adalah sebuah negara besar yang berdiri kokoh di sudut Asia. Thank you, Mas. Selamat sore mitra sepak bola Italia, partai yang sudah sangat dinantikan oleh The Metropolis sebagai fans berat dari Jakarta Metropolitan, di mana partai Liga Champions Asia mempertemukan sang juara bertahan. Berapa, Fufu? Melbourne Rovers menghadapi tim tuan rumah yang juga pertandingan yang mewakili dua. Jangan cengengesan deh lo. Duit nggak kenal asal negara, Roy. Oke Pak, 2000 Pasarannya Metro. Jakarta ngepur seperempat, tapi K5 sih Pak. Gimana Pak, masuk? Masuk 5.000. Pasarannya Jakarta Metropolitan ngepur. Persembahan khusus atau Halo. bagi sang ayah. Ya kita tahu. Sebuah gol yang fantastis dicetak oleh Gabriel. Kepada karier Halo. bola Gabriel Omar. Sang ayah yang baru Iya. saja meninggalkan Gabriel Omar Oke. dan ini adalah partai yang sangat emosional. Iya. Partai Oke. kedua sang pemain setelah ayahnya meninggalkan. Halo, Bos. Tentunya sebuah partai yang sulit dijalankan oleh Gabriel Iya. Omar. Gol
iya, baru babak pertama gua harus tenang. Tai! Lu bilang sama tuh manajer, matiin aja itu superstar. Sebuah semangat yang luar biasa kepada tim Pak. Bapaknya pasti bangga ya. Mati nih bule-bule. Itu bule yang satu tuh. Bekas tukang ojek belakang tempat gua. Gabriel Omar. Telepon belum sih, Bram? Nggak ketara. Lu tarik dia sekarang sebelum dia mampus di lapangan. Dasar anak gablek. You got to press, man. You got to press. Well, I spent millions in your investment. You crushed Lazio to the bones. Jakarta Metro is supposed to be piece of cake, right, mate? Look, we'll see what we can do, right? No, I don't want to see what you can do. Just break his legs. This is Shadow. And do whatever it takes. Go. Just fucking listen to me. Just do it, alright? You heard me. Just stop him. Yang agak mengherankan tadi, hampir semua pemain Roy, putaranya lagi cepat. Buruan, lo atur. Oh, kita nggak pernah nyerang sih. Play for one. And don't keep the ball too much. Bahkan dia berani melakukan adu badan dengan sangat keras. Ya. Kita lihat wasit tampaknya tidak berbuat apa-apa untuk Hara. Dan lagi play on dari wasit terlihat jelas sebuah pelanggaran terhadap GO8. François Hara yang menjadi pelaku namun lagi-lagi diberikan keleluasaan oleh wasit dan tergeletak nampaknya GO8. Sebuah kemenangan yang sangat tidak menyenangkan lagi. Memang ada banyak tawa, Pak. Perjun. Tinggal sekali lagi yang sangat keras tadi. Apakah wasit akan bereaksi dan nampaknya terjadi masalah yang cukup serius di lapangan GO8. Masih terkapar dan tidak bergerak. Ada masalah terhadap kakinya setelah tackling yang sangat memalukan nampaknya dari François Hara. Sebuah horror tackle, John. Apa yang terjadi justru kaki merah dilempar wasit terhadap Ferdinand Merenge. Sebuah keputusan lagi-lagi sangat mengherankan dan membingungkan dan nampaknya dua kartu merah. Sekali lagi bagi Bambang Pamungkas, Joy. Ya, sebuah keputusan yang sangat kontroversial karena justru pemain tuan rumah mendapatkan kartu merah 2. Pada di sisi yang lain, Gabriel Omar tergeletak tidak berdaya. Ini pemandangan memang sangat tidak mengenakan bagi The Metropolis di mana sang pahlawan GO8 meringis kesakitan nampaknya di lapangan. Kerugian tersendiri, Joy, bagi Jakarta Metropolitan dan juga tentunya timnas Indonesia. Ya, tampaknya memang harus ada investigasi yang luar biasa terhadap pertandingan kali ini. Karena begitu banyak keputusan kontroversial. Dan satu catatan penting adalah pemain seperti François Hara tidak layak mendapatkan tempat di sepak bola. Aku dapat medali. Nanti kita akan pajang dekat foto kamu ya. Gimana tadi ngegolin bolanya? Sundulannya gimana? Ya, cuh. Dan terlihat
melihat dari reaksi pertama seorang GO8 pemain yang begitu jujur dan kerap kali berdiri setelah challenge yang keras kali ini harus terbiasa merilis Jay. Kita harapkan saja GO8 dapat mampu comeback dalam waktu yang cepat karena biasanya cedera seperti ini akan memakan waktu yang cukup panjang Joy untuk pemulihannya. Ya, sekali lagi saya mengingatkan harus ada investigasi yang luar biasa terhadap pertandingan kali ini. Bukan saja terhadap Hara, tapi juga terhadap wasit. Karena dia tampaknya sudah mencederai nilai-nilai sport. Jauh, paling bisa suap-suapan dengan dugaan skandal besar yang melibatkan banyak nama penting. Cedera GO8 yang bermain gemilang pada laga Champions Asia dan minimnya perlindungan atas dirinya baik dari wasit maupun pelatih, sementara FIFA telah menetapkan standar khusus bagi superstar, membuat publik layak curiga. Ada apa dengan sepak bola Indonesia? Fakta bahwa Dimas Bramantyo menarik pemain-pemain pentingnya justru di saat secara mental sedang unggul telah menimbulkan dugaan, benarkah sepak bola Indonesia dinakodai mafia? Udah, yang kayak ginian gak usah ditonton. Kalau jalan kali ini, ya, saya minta turun, jangan jual tanah kosong. Ya, sertifikat dulu. Ayo, ada urusannya. Udah selesai. Nah, belum. Atau ini kurang apa? Kita bisa tambah lah. Ya, kayak lain urusan kalau ditambah. Tambah. Jangan ditunda. Itu oke lah. Sambutan dari para pendukung merah putih yang memenuhi Soekarno Arena sejak sore tadi. Dominasi warna merah dan